Kemarin di Visual Basic ini kamu sudah mencoba pemanasan latihan sampai control array ya. Control array maksudnya adalah satu command button tapi rumusnya dipakai untuk semua. Asal di yes-kan ini, asal di yes-kan juga ya. Jadi ada indeks di sini. Jadi array itu ibaratnya indeks ya. Indeks itu ibarat gerbong kereta api. Gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3. Tapi isinya sama, tujuan penggunaannya sama untuk dimasuki sama penumpang manusia juga ya. Oke, tapi itu tidak penting. Tutup. Sekarang kita buka Excel. Excel pada dasarnya tampilannya adalah seperti ini. Kenapa pakai Excel? Karena pengembangan Visual Basic yang ada di tempat kita adalah menggunakan Excel ya. Ini ada contoh aplikasi perjalanan dinas ya. Nih, ini data-data perjalanan dinas, data seperti ini, ada permohonan, ada detailnya, ada verifikasi, ada biaya perjalanan ya kan. Itu akan dibangun dengan menggunakan konsep pemrograman seperti ini, Visual Basic. Tuh, seperti ini doang. Tuh, mencetak surat perjalanan, SPPD. Nih, menu untuk mencetak, ya kan? Tuh, tampilannya tercetak. Kemudian di sini menu untuk menampilkan debug, ya kan? Nah, worksheet BPD titik select, ada nggak worksheet BPD-nya? Tidak ada worksheet BPD-nya ya. Tuh, itu nanti kita perlu ini. Dan ini nanti kita perbaiki, kita perbaharui sedemikian rupa. Tugas kalian adalah mempelajari ininya doang, tampilan seperti ini doang ya. Tuh, data baru, kemudian nomor permohonan ya, lamanya perjalanan 2 hari ya kan, yang memverifikasi siapa, baru kita proses. Tuh, surat telah terverifikasi, debug. Tuh, ada permasalahan di tanggal ya. Oke, kita bukan bermain-main di antara data dengan form, tapi kalian bagaimana fokus masalah form. Don't save. Kita buka ini Visual Basic, Microsoft Office Excel, fokus blank project ya. Save yang pertama kali kalau Visual Basic adalah save Visual Basic. Save-nya itu harus pilihannya yang kedua, Excel Macro Enable Workbook SLM. Baru kita simpan. Simpannya di mana? Di misalnya di desktop atau di lokasi moodcode kemarin. Ya, di D. Ini namanya latihan 1C. 1C VBA Excel Visual Basic Application Excel. Nah, ingat formatnya pilihannya save as, pilihan yang kedua, save. Atau cara save-nya kayak gini, save as. Kemudian di sini ada pilihannya, pilihan kedua kan? Atau browse, cari tempatnya di mana, di misalnya di tempatmu di D, materi perkuliahan, pemrograman PB 1CD3 ya. Baru di sini pilihannya yang nomor 2, save. Otomatis itu dia formatnya harus format VBA. Nah, kemudian di Visual Basic ada fasilitas developer. Developer ini untuk pengembangan. Nah, developer ini asalnya dari mana? Kalau di komputer laptop kalian belum dimunculkan, cari yang help atau di developer atau di apa, di view kah ya. Help aja gini, cari posisi kosong ini, klik kanan, customize ribbon. Di komputer kalian defaultnya kayak gini, nggak muncul developernya kayak gini. Kalau di komputer lab sudah muncul. Klik kanan, customize ribbon, centang developer, baru oke. Baru di sini dari developer baru fokus ke macro security dulu. Nah, defaultnya komputer ini nggak kayak gini. Nih, aslinya kayak gini. Kalau komputer Excel kalian belum pernah diutak-atik. Nah, ini harus di-enablekan, diteruskan, baru di oke. Paham sedikit? Paham. Kalau sudah gitu, baru Alt F11. Alt F11 itu shortcut untuk masuk jendela ini, Visual Basic ini.
Ya, tampilannya sama kayak tampilan yang ada Visual Basic yang kalian pelajarin ya. Cuman ini lebih dinamis, lebih diperbaharui, dan beberapa coding banyak yang baru. Kita nggak main fokus nyimpen data di sini, tapi kita fokus main-main di user form kayak gini ya. Tuh. Oke? Oke, sekarang kita coba pelajari yang rumus fungsi if kemarin. Fungsi if. Fungsi if di sini password. Kemudian setelah password di sini text box. Ketika passwordnya diketik Nusantara, yang baru muncul gambar. Ini image. Ya, masukkan image. Ada fotomu di sini. Kalau nggak ada fotomu, kita pakai logo Polnes. Mana logo Polnes? Ada nggak di sini? Kok aku nggak ada logo Polnes ya? Aduh. Mana-mana di sini. Oke, sembarang aja. Karena bengkel. Tuh, tampilannya kayak gini. Terus jangan lupa stretch modenya kita stretchkan biar nyesuaikan. Tuh, tampilannya nyesuaikan gambar, ukuran gambar ya. Oke, ini formatnya awalnya adalah visible-nya false. Jadi nggak kelihatan ketika di running. Salah. Klik dulu user form-nya, baru jalan. Enaknya ini, walaupun banyak user form, kita tinggal fokus saja. Double klik user form, klik, baru jalankan. Nggak ada klik kanan startup, itu nggak ada. Ya, karena ini baru di sini comment button, namanya Oke. Ini namanya CMD login. Oke, ketika login, double klik, rumusnya apa? Ini apa namanya? Dia namanya text box, bukan teks ya. Kalau di Excel namanya text box, combo namanya combo box. Jika mi titik text box 1, kenapa aku pakai mi? Biar enak. Kalau ketik gini kadang-kadang typo, ada yang ketinggalan ya. Makanya pakai mi titik, ketika muncul tekan tab aja, titik, tekan teks, tekan tab aja, baru spasi sama dengan diketik adalah Nusantara, biar nggak capek, AA. Maka munculkan gambarnya, mi titik image, tekan tab, visible, tekan tab sama dengan true. Nah, ini sederhananya if itu kalau satu baris. Kalau cuman ini namanya kondisi, sebuah kondisi atau sebuah keadaan ya. Keadaannya apa? Teks satu teks diketik A, kemudian akan muncul visible-nya true. Jadi gini. AA. Paham logikanya? Tapi kalau keputusannya mau yang lain, misalnya langsung berubah, yang AA ini selamat datang AA, munculkan pesan kayak gitu ya. Muncul, mau nggak mau ininya dikasih kayak gini, enter, tekan tab, jangan dikasih spasi, tekan tab gini biar ada posisi jedanya ya. Terus kita kasih tekan tab, munculkan pesan dulu, MSG box, petik 2, mau nggak petik 2, selamat datang, spasi, petik 2, baru done. Isi dari text box 1, mi titik text box 1 teks. Mau nggak? Lupa buka ini ya. Coba jalankan AA. Tuh, if without and if. Jadi ceritanya ini nggak akan mau jalan karena dia lebih dari 2 keputusan, maka diakhiri dengan and if. Itu dia. Tapi kalau satu jeret nggak perlu, tapi kalau 2 baru mau harus. AA, selamat datang AA, oke, baru muncul. Paham nggak logika berpikirnya? Kalau nggak paham, bolehkan aja kita ya.
Nah, tapi jika passwordnya salah apa? Ada lagi keputusan lain. Jika salah masukkan ya, makanya if diwakili dengan else. Ada pilihan lain. Munculkan pesan lagi. MSG box, ya kan? Nah, maaf, salah. Nah, gitu. Ya, maaf salah. Terus ketika salah, tuh salah. Ketika oke kan, kembali lagi maunya kita ketika salah ini kita kosongin text box satunya. Nah, oke. Kita tambahi codingnya. Mi titik text box 1 titik tag itu kita kosongin, petik-petik. Nah, itu mengosongkan. Kalau gini kan ada isinya. Tuh bla 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 bla. Salah. Kosong kan? Tapi maunya jangan fokus di sini, tapi fokusnya di sini. Tuh, kelap-kelip. Ya, set fokusnya ya. Tetap langsung ngetik. Maka di sini mi titik text box 1 titik set fokus. Begitu. Jadi ketika dijalankan, tuh masukkan RRR. Maaf salah. Langsung hapus fokus. Ketik AAA. Oke. Selamat datang. Tuh. Paham logika berpikirnya? Terus bagaimana meresetnya, mengembalikan ke posisi awal? Kita reset. Coba reset ya. Caption. Ini reset. Reset, aku pengen komen button CMD reset dah. CMD reset. Jangan lupa kalau kayak gini pakai underscore ya. Kalau nggak mau didempet. Comment button reset yang pertama mi image satunya visible-nya ini kita kosongin datanya, ngereset kan? Ctrl C. Ini pindah sini. Terus yang ini Ctrl C. Pas tekan ke sini. Ini kita ganti yang true, kita ganti false. Ya. Jadi kita sembunyikan. Jadi ketika dijalankan ketik AAA oke, maaf salah. Nah, A kecil. Maunya A kecil ya. Oke, selamat datang, ya kan? Ketika di reset menghapus mengembalikan lagi. Paham logikanya? Ini masih receh. Masih receh, sudah capek. Masih receh. Mau nanti kita coba ini ya. Nanti kita coba tapi minggu depan. Hari ini aku mau tuntaskan dulu ya. Nanti kalian nonton dari rekaman videonya aja. Oke, gua lanjutkan. Nanti jangan lupa dicepat-cepatkan. Ya bisa. Yang penting ada Microsoft Excel, bukan WPS ya. Oke, kalau WPS bukan bahan Microsoft. Oke, lanjut. Oke, dengarkan baik-baik. If, sebentar aku buka notepad. Ctrl A. If terbagi menjadi banyak bagian. Yang pertama if then ya, itu satu kesimpulannya. Yang kedua ada if, ada then ya, baru diakhiri dengan and if. Nah gini, paham kan maksudnya? Gimana sih caranya cuy? Titik-titik. Ini keputusan, ini sebuah kondisi. Gimana tulisan kondisi? Huruf kecil aja. Kondisi. Buka kurung aja sudah. Nah, kayak gini. Paham kalau maksudnya? Baru di sini keputusan. Ini namanya if tunggal, ya. Kalau ini namanya if yang lebih dari satu keputusan. Di sini kondisi. Kondisi, kemudian di sini ada keputusan.
Tab keputusan 1, kemudian keputusan 2, ya, kemudian keputusan yang ke N, sebanyak kamu mau ya, ke N. Nah, ada juga yang ketiga, if yang ada else nya. Ini kalian programmer mengembangkan rumus masalahnya. Kondisi di sini ada else, pilihan lain ketika keputusan itu tidak terpenuhi atau bukan, ya. Maka di sini keputusan satunya apa, keputusan ke N-nya apa. 1B apa, 2B apa, NB apa. Ya, paham? Ada juga lebih dari satu keputusan. Kayak gini. Aham. 4. Kayak gini. Jadi dia kayak gini. Copy. Ctrl V. Nah, Ctrl V sebanyak-banyaknya. Jadi ada banyak pilihan. Jadi else-nya banyak. Else if, else keputusan baru and if. Ada yang kayak gini. Yang kayak gini kasusnya adalah seperti ini. Kalau kita narasikan dengan menggunakan yang namanya Excel, ada misalnya di sini pasien. Pasiennya di sini dewasa. Siapa yang potong rambut tuh? Nama pasien apa sih, Pak, yang potong rambut tuh? Kalau pasien yang dipotong dewasa berapa bayarnya? Yang anak-anak berapa? Ya kan? Dia potong pasien. Umur ya? Umur. Kategori pasien lagi. Biaya potongnya kalau dewasa itu 55. Kalau anak-anak 25. Kalau bayi 5.000. Oke. Dewasa, anak-anak, ya kategorinya. Mau dibanyakin kah? Remaja. Nah, ada pilihan kayak gini. Jika ada kategori sama ada biaya potong. Nah, ini kalau dilogikakan dengan menggunakan if, ini baru if, belum pakai select case. Karena pemrograman tuh banyak jalan menuju Roma. Biskuit Roma dan Roma Irama. Di sini pilihannya kategori, kita definisikan di sini namanya kategori. Kemudian di sini namanya combo box 1. Tetap aja combo box atau kategori. Ini kita ganti. Oke. Kategori CB atau kategori cebok. Nah, ya namanya combo box. Terus di sini ada lagi yang namanya tarif, ya. Tarif. Caption tarif. Terus di sini pakai label apa text box tarif? Oke. Yang duluan ngomong text box. Kuganali hurufnya 16, ya kan? Jadi 16 yang muncul. Di sini ganali enggak nih? Enggak usah. Lupa satu komen buttonnya ya. Nah, komen buttonnya di sini. Nah, oke, CMD cek. Ini namanya CMD comment button harga. Oke. Jadi logika berpikirnya ini kategori cebok, ini harga box, harga teks, harga TX saja. Nah, oke, cek.
Di dalam cek ini kita pakai rumus if, else, if. Pakai dim enggak? Dim tarif as apa? Currency atau apa? Oh, currency. Terus dim tarif as currency. Oke, sebentar aku bersila dulu. Serius. Jika mi titik kategori cebok ya titik teks itu yang dipilih adalah anak-anak, maka enter. Keputusannya apa? Tarifnya anak-anak berapa kira-kira? 25.000. Ingat, kalau berupa angka nggak usah pakai petik-petik ya. Jika ada pilihan lain, else, if, mi titik kategori cebok titik tag itu sama dengan remaja, maka tarifnya berapa? 35.000. Ada pilihan lain enggak? Else bisa kayak gini, else atau else if tetap mi titik kategori cebok titik teks itu sama dengan dewasa tuh dewe-nya gede-gede, dewasa, dan tarif sama dengan 55.000. Jika ada pilihan lain, else munculkan pesan MSG box, kasih spasi, buka kurung ya. Maaf, tidak ada pilihan kategori tersebut. Konslet. Nah, baru kita kosongkan combo box tadi. Mi titik teks harga TX tadi ya. Harga TX titik teks itu kita kosongin. Terus combo boxnya juga mi titik combo apa tadi? Kategori cebok titik tag itu kita kosongin. Nah, gini. Baru diakhiri dengan n. Terus kita keluarkan ya. Kita keluarin harga TX titik tag ya, itu diambil dari tarif. Nah, kita coba jalankan. Ini belum ada pilihan ya. Kita ketik di sini anak. Cek. Muncul kan? Kita ketik di sini bayi. Maaf. Ya kan? Langsung ngehapus, ya kan? Baru di sini dewasa. Oke kan? Ada. Nah, sekarang supaya combo box jalan, kita pakai combo box add item supaya ada pilihannya kan? Double klik ini yang kosong. Nah, muncul user form, klik mi titik combo box apa? Kategori cebok titik add item petik 2 dewasa. Ingat, hurufnya harus sama jenisnya ya. Karena dia kalau besar harus besar semua, kecil-kecil semua. Mi titik kategori cebok titik add item terus remaja. Mi titik kategori cebok add item anak. Nah, ini muncul nggak nih? Harus diklik dulu karena user form, klik dulu formnya, klik baru muncul. Makanya bukan di form klik nempatkannya, tapi di form load. Form load itu kalau di Excel, ini kukat dulu ya. Kukat dulu. Ku hapus. Double klik ini, baru di sini ganti pilihannya. Ini metodenya kita ganti on initialize. Kalau di Excel namanya initialize. Kalau di Visual Basic namanya load. Di form initialize baru kita pastekan ini. Jadi ketika dia menginisialisasi atau meload,
Jadi ketika di play langsung muncul. Paham logikanya? Paham guru? Guru yang paham. Lanjut? Lanjut? Bagaimana dengan kasus lain? Ada lagi kasus lain. Ini kasus 1. Nanti kamu bikin kayak gini cuy. Nanti minggu depan kita baru select case. Minggu depannya lagi ada project kamu bikin aplikasi. Kalau kasus ini kasus 1. Ini kasus 1. Kemudian kasus 2. Bagaimana jika ada keberangkatan? Samarinda Balikpapan, ya kan? Samarinda huruf anu aja. SMD, BPP, JKT, Bali. Ini biar aku nyamakan dengan vlogku yang kemarin. Nah, keberangkatan ini jam 7 atau pagi siang malam aja ya. Malam subuh. Nih, bagaimana jika kondisi kayak gini? Ada keberangkatan pagi, siang, malam, subuh. Ya. Tuh. Atau asar, maghrib, zuhur, isya. Keberangkatan ke Samarinda pagi misalnya di sini 100. Ya, ini 200. Kemudian di sini mulai dari 200, di sini 300. Kalau di sini mulai dari 300, di sini mulai dari 400. Kalau di sini 400, 500. Karena angka cuman simulasi supaya kita paham. Kita turunkan biar nyaman. Ya. Paham sedikit? Nah, bagaimana kondisi kayak gini menyelesaikan dengan if? Jadi di dalam if ada if. Ya. Nah, solusinya kalau logika kayak gini, copy. Kita pakai AI. Bisa nggak pakai AI? Sudah ngantuk? Belum? Sudah, berarti obatnya bereaksi. Mana AI di sini? Chat GPT ya? Ini. Yang ngantuk bisikin ya pelan-pelan, la ilaha illallah. Biar cepat ruhnya bangun. Bukan orangnya, ruhnya langsung pulang. Nah, Ctrl V gambarnya. Sebentar. Nih gambarnya sudah ada. Selesaikan gambar di atas dengan fungsi if dalam Visual Basic Application. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Apa ini? Ya. Apa ini? Ya. Tuh. Harga tiket pagi Jakarta. Beda ya? Bisa kamu pahamin? Sebenarnya ini solusi, cuman kamu nanti bingung. Awal-awalnya. Oke, kalau kayak gini, karena artinya chat GPT tidak sepenuhnya kamu pahamin karena kamu masih kurang expert. Karena kamu masih belum bikin banyak program.
Ya, makanya kita banyak kasus. Nah, kalau begini ceritanya, coba aku bikin baru. Bikin tambah user form baru. Kita tambah. Aku nggak mau capek, copy paste. Copy. Baru paste. Kemudian ini kita tambah. Kita naikkan ke atas. Kategori ini namanya tujuan Samarinda Balikpapan. Kemudian yang ini waktu. Oke, ini namanya ganti cebok tujuan atau CB aja dulu. CB tujuan, yang di bawah CB enak manggilnya. Kalau diketik di titik tuh, nah mi titik, ya kan, enak manggilnya. Kalau ini harga TX, kita ganti TX harga. Oke, ini tujuan waktu. Terus form klik kita ganti form, ini dia list. Nah, ini ganti form loadnya. Mi titik C CB tujuan titik list sama dengan kita pakai indeks aja, array tujuan SMD, terus BPP, terus JKT. Ini titik 1 salah, harusnya titik 2, terus JKT 48. Oh, Bali, terus tutup. Terus mi titik CB waktu, tekan tab titik list, bisa kayak gini. Nah, array. Nah, dia kalau add item nggak pakai sama dengan, tapi kalau list pakai sama dengan. Pagi petik 2, siang, terus sore, malam. Dah, nggak ada subuh. Nah, begini. Jadi muncul kan? Tuh, sama aja dia pilihannya ya. Nah, sekarang logikanya pakai if. Cek rumusnya. Tarik ke sini. Ya. Jika dim dulu, dim tarif as current C. Ya. Jika if apa CB mi titik CB tujuan titik tag itu kemana? SMD. Maka di dalamnya ada if lagi, ada pilihan pagi, siang, malamnya. Ada lagi if di dalamnya. If apa? Mi titik CB waktu titik text itu sama dengan PG. Maka baru di sini berapa tarifnya? Pagi 100 sama dengan 100. Baru di sini else if, ya, karena aku nggak mau capek. Kita copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V, kasih spasi 200. Karena aku nggak mau capek, Ctrl C. Loh, kok di sini posisinya salah? Tarik lagi ya. Ini ke sini. Ingat, posisinya tuh biar mudah kamu konsentrasi. Makanya aku pakai tab-tab gini ya. Karena kalau kamu berdempet semua, pecah konsentrasimu. Paham? Itu maksudnya pemrograman itu. 200, 300, kemudian 400, terus 500. Ini pagi, siang, sore, terus malam. Ini tidak ada pilihan lain, berarti subuh. Jadi else, tulis saja 500 ya. Baru kita akhiri dengan if.
Jadi setiap if yang dimulai ini harus ada end if. Paham sedikit? Kita lanjut lagi ya. Kita copy lagi. Pastekan lagi ke sini. Ctrl V. Ini kita tambah else. Ini tujuannya apa? BPP. Ini kita ganti mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Baru kita copy. Enak kan? Jadi di dalam else ada else. Bisa juga pakai if combo tujuan tag SMD and kita pakai penggunaan operator itu, dan combo waktu itu pagi, maka langsung tarik. Tapi nanti ini dulu selesaikan. Jadi banyak jalan menuju Roma ketika buat program ini. Nah, Ctrl V. Sudah? Lagi. BPP, habis itu apa lagi tadi? JKT, terus Bali. SMD, BPP pagi siang, JKT ini ganti 3, 4. Ini maksudku jangan panjang-panjang, capek ngetiknya kalau pakai harga asli. 6 baru tuh 7. Kembali lagi ke sini. Dari 4, 5, 6, 7, 8. Ada enggak pilihan lain lagi? Enggak ada. Else. Kunjukkan pesan MSG box. Maaf, tujuan data tidak tersedia. Data tidak tersedia. Nah, begini doang. Baru setiap else ini akhiri dengan end if. Jadi ada end if yang punya combo box 1, combo box tujuan, ada if punya combo box waktu. Jadi ketika engkau jalankan balik papan siang, cek, oh belum, apa yang belum? Harganya belum kita keluarin, Pale. Nah, ya, belum kita keluarin. Apa tadi? Mi titik tag harga titik tag itu diambil dari tarif. Ya. Coba gua lanjutkan. Tuh, ini pengembangan dari if. Lanjut ya. Mau satu lagi, masih tahan mata? Masih. Kalau ngantuk bisiki la ilaha illallah pelan-pelan. Tuh, versi lain. Aku pakai comment button 1 namanya yang versi lain. Jika mi titik cb tujuan titik tag itu adalah SMD dan n mi titik cb waktu itu yang dipilih adalah pagi. Nah, lebih mudah yang mana nih menurutmu? Dan maka langsung pakai tarif enggak? Atau langsung nggak usah tarifnya, langsung aja mi titik tx harga titik tag ya, atau value aja, value karena angka, harga titik value sama dengan 200. Baru lagi di sini else if, ini kita copy paste. Ctrl C spasi Ctrl V, copy lagi nih, Ctrl C. Tuh, else baru end if. Else nya ini karena dia tidak ada dim ya, jadi langsung teks harganya langsung kita isi, nggak pakai dim-diman ya. Biar kamu paham sedikit model-model program. Ini pagi, kemudian di sini siang, kemudian di sini sore, kemudian di sini malam, kemudian ada pilihan lain, ini ganti lagi, jangan SMD apa? BPP.
ini 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 3. Ya. Nah, ini aja contohnya. Nanti kamu tinggal ganti aja BPP pagi, siang, malam. Lebih mudah mana logikanya? Yang kayak gini. Ya, coba kita masukkan. Jadi dia ada tuh. Ya kan? Kalau banyak lagi combo boxnya 3, N-nya tambah lagi N. Nah, ya, begitu. Jadi logika if banyak jalan menuju Roma. Ini dia. Tuh. Capek sudah? Istirahat sudah. Minggu depan kita coba ini ya. Oke. 40 menit Mas.